Saya sempat pasrah, nggak bisa kuliah, nggak apa-apa, tapi yang penting saya udah bisa nyekolahin sampai SMA. Terus saya kan pengen banget sekolah ya Mbak, di UGM gitu dari kecil ya, cita-citanya di situ Mbak. Cita-cita dari kecil, dari umur 2 tahun itu sudah bisa bicara kan, mau sekolah terus gitu katanya ya. Ibu doain ya nak, semoga Gusti Allah ngabulkan kayak gitu Mbak. Halo, namaku Rizal dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, program studi Ilmu Ekonomi tahun 2023. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahardika Agus Rifai, biasa dipanggil Dika. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis jurusan akuntansi. Nama saya Guni Laras, umur saya itu 19 tahun. Saya menempuh pendidikan di SD Negeri 2 Tunjung Seto, SMP Negeri 2 Gombong, SMA Negeri 1 Gombong, dan sekarang sedang menempuh di Universitas Gadjah Mada. Kenapa milih FEB yang ada di UGM? Pertama, alasan milih UGM karena UGM itu cinta pertama saya. Dari sekian banyak PTN yang ada di Indonesia, nggak tahu kenapa dari kecil mau masuk UGM aja gitu. Yang pertama karena dari SD sampai SMA, alhamdulillah kan saya memang berprestasi ya Mbak. Dan saya kan juga dari kalangan yang di bawah gitu. Nah kebetulan tetangga kan kalau sama orang yang nggak mampu kan suka ya kurang dihargai gitu di masyarakat. Nah saya tuh bertekad ingin mengangkat derajat keluarga saya. Kebetulan dari kakak-kakak saya kan memang semua lulusan SMP. Karena orang tua saya kan tidak mampu membiayai sekolah. Dan saya bertekad ingin masuk manajemen karena saya setelah lulus ingin bekerja di BUMN. Saya ingin sekali Mak ambil manajemen. Lah manajemen itu apa? Mama nggak tahu. Ya besok kan lama-lama tahu gitu katanya. Itu kan tinggi, peminatnya sangat banyak gitu. Nggak apa-apa Mak, minta doa restunya ya gitu waktu mau ujian kemarin. Memang dari dulu, memang dari SMA, saya ingin masuk UGM, tentunya bisa mengangkat ya derajat kedua orang tua saya yang sangat berharga bagi saya. Ya, kemarin waktu daftar itu ya mau habis berapa ya orang tua ya bisanya cuma anu tuh Bu, ya usaha tepan usaha ya tetap saya usahain gimana caranya demi anak lah Bu. Pekerjaan pokok yaitu nyadap nira itu Bu. Kalau lainnya kan serabutan, ntar kalau udah orang nyuruh tukang batu ya tukang batu Bu. Nah saya juga nggak percaya kalau bisa diterima di situ. Nggak percaya sekali, tapi yang kuasa berkehendak lain lah. Dia sih dari masih SMK sih bilang, ya cita-citanya punya pengen kuliah. Terus kan saya bilang, ya kamu kuliah ya nggak apa-apa, yang penting kalau misalnya kayak dapet bidik misi kayak gitu, kan namanya katanya bidik misi. Kalau misalnya nggak dapet ya terus terang mama nggak bisa nyekolahin, kan kamu tahu sendiri mama nggak punya uang kayak gitu. Terus tadinya sih dia juga nggak nyangka bakalan diterima. Tadinya dia juga cita-citanya pengen kerja dulu, nanti bisa buat sekolah kayak gitu. Tapi alhamdulillah langsung bisa diterima. Sebenarnya saya dapat kuota eligible, saya nyoba SNBP dan ternyata UGM belum tertarik dengan saya belum lolos lewat jalur SNBP. Kemudian ada jalur PBUTM, penelusuran bibit unggul tidak mampu. Saya juga mencoba dan lagi-lagi UGM sepertinya belum tertarik dengan saya. Jadi saya masih belum lolos. Dan di percobaan ketiga di SNBT, saya belajar mati-matian buat dapetin kampus yang emang bener-bener aku pengen. Dan kemudian akhirnya saya lolos dan juga saya mensinkronkan dengan KIP kuliah agar dapat menunjang aktivitas kuliah nantinya. Tahun kemarin sempat mendaftar di UGM, tapi dilalah belum menjadi
jodohnya, belum menjadi takdirnya, sehingga saya memilih untuk gap year selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu saya mencoba ya untuk belajar, kemudian tadi juga membantu orang tua ya untuk membuat nira itu. Di tahun ini saya mendaftar di beberapa kampus, salah satunya di UGM, kemudian juga di UI, ITB, dan UNJ. Alhamdulillah saya diterima di 3 kampus. Yang pertama UGM sendiri di jurusan akuntansi, yang kedua di UNJ jurusan bahasa Inggris, yang ketiga di Universitas Indonesia jurusan ilmu ekonomi. Saat itu memang saya ingin tahun ini kalau bisa ya bisa berkuliah dengan beasiswa, tentunya dengan mendaftar dulu, dan alhamdulillah juga dari UGM mengasih keringanan bagi saya, UKT 0 rupiah. Ya terharu. Itu kan malam jam 12 atau jam berapa ya itu memberitahunya, malam-malam itu udah tidur diberi, alhamdulillah ya senang ya. Terharu, malam-malam terus nggak bisa tidur. Kalau dari SMA itu kan dari pagi sampai sore itu kan sekolah ya Mbak. Nah biasanya juga habis pulang sekolah saya juga beres-beres rumah dulu, karena ibu kan juga jadi tulang punggung keluarga, bapak saya sakit. Jadi habis pulang sekolah saya beres-beres rumah dulu, terus ngurusin keponakan juga karena keponakan saya kan satu di sini. Baru malamnya saya bisa belajar buat persiapan ujian SNBT. Tapi sayangnya SNBT-nya saya ketolak, jadi saya daftar mandiri dan keterima. Nggak nyangka banget bisa 0, karena saya tuh sebelumnya kan udah keterima 13 Juli kan ya Mbak. Saya tuh mikir kayak FEB ini UKT-nya gede banget gitu. Nah kalau misal UKT saya itu full itu kayaknya saya mikir bakal mundurin diri deh. Soalnya kan emang nggak ada yang membiayain gitu kan. Tapi alhamdulillah itu 0 dan itu membantu banget. Dan niatnya sih saya ingin daftar KIP ya Kak. Soalnya kalau jalur mandiri itu kan KIPK-nya susulan. Jadi mau daftar KIP dan berharap lolos juga sih untuk biaya sehari-hari di kos. Saya lagi bengong gitu, anak saya mau buka kan takut ya, kan tanggal 20-nya kan nggak lolos, yang ujian bersama nggak lolos, jadi kayak takut, terus bukanya ayo dibuka gitu, takut mak gitu, dia merem sambil bukanya merem saya di deketnya, saya pikirannya hilang, pikirannya nggak ada gitu, hilang sama sekali, terus dia bukanya sambil merem kayak gini, tapi ternyata biru, alhamdulillah. Sujud terus nangis terus 1 malaman nggak bisa tidur ya senang gitu Mbak. Harapannya semoga sekolahnya lancar, biar bisa lulus dari situ, biar bisa dapat kerjaan yang bagus, yang bisa buat masa depannya dia. Ya mudah-mudahan anak saya diberi kelancaran, 1 diberi kesehatan, semoga cita-citanya bisa terkabul, menjadi ya kayak orang-orang itulah Mbak. Iya dia katanya mak, saya nanti kalau ada rezeki bisa dapat kerja yang layak lah mak, saya nggak eman-eman lah mak, istilahnya bagi-bagi rezeki lah mak. Iya gitu. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih untuk FEB dan berharap FEB terus melakukan kayak keringanan untuk orang-orang yang nggak mampu seperti saya. Harapan saya bisa lulus dengan cum laude dan membanggakan orang tua saya, bisa mengundang orang tua saya untuk bisa wisuda bareng layaknya anak-anak yang lain. Mungkin ibu saya bukan orang yang word affirmation gitu, tapi dari sikap yang ibu lakukan buat aku itu kelihatan banget bahwa dia cinta dan sayang sama aku. Terus juga ada Bill Gates tuh pernah mengatakan kalau bukan salahmu kalau kamu terlahir miskin, tapi udah pasti salahmu kalau kamu mati dalam keadaan miskin. Jadi kata-kata itu ngebuat saya, nge-challenge saya buat aku harus bisa ngebanggain mama dan juga almarhumah nenek saya. Motivasi ya, mungkin motivasi terbesar saya adalah kedua orang tua saya, walaupun kedua orang tua saya bukan berasal dari background lulusan kuliah, tetapi mereka hebat, mereka luar biasa, bisa
menyekolahkan saya, bisa memikirkan masa depan saya untuk sekolah, sehingga bisa menjadikan motivasi saya untuk terus belajar, terus berjuang, terus menggapai apa yang saya cita-citakan, apa yang saya impikan. Tentunya semoga apa yang saya cita-citakan dan impikan bisa terwujud, bisa mengangkat derajat kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya dari kecil, dari kondisi yang apa adanya sampai bisa berkuliah saat ini.